Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Kalau sehat, kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabi. Jumpa lagi bersama saya Bapak Haidar Ali. Kita di sini akan belajar tentang pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, jangan lupa setiap belajar sediakan pena dan alat tulis lainnya seperti buku. Nah, saat ini kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Oke? Nah, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materinya. Check it out. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran tentang SKI kelas 8. Bapak nggak tahu lagi ya mau bilang gimana. Ini udah rekaman yang keberapa dan hasilnya masih saja tidak seperti yang diharapkan. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar harus semangat. SKI, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8, yang disampaikan oleh Bapak sendiri, Bapak Haidar Ali. Oke, lanjut aja kita masuk ke bab 1. Silakan dibuka bukunya. Di bab 1 ini kita akan belajar tentang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Oke, sebelum kita membahas tentang materi ini, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita harus tahu tentang sejarah berdirinya, kemudian tentang proses terbentuknya, dan tentang tokoh yang berperan di dalamnya. Yang terakhir adalah tentang faktor pendukungnya. Oke, di bab 1 ini kita akan belajar melalui dua pembagian ya. Bapak bagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan belajar tentang hancurnya dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, baru kita akan membahas tentang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Oke, masuk yang ke pertama. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Berdirinya. Oke, sebelum dinasti Bani Abbasiyah berdiri, terjadi suatu hal yang penting. Apa itu? Karena hancurnya atau runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Nah, runtuhnya dinasti Bani Umayyah ini adalah bagian pertama kita untuk belajar. Oke, runtuhnya dinasti Bani Umayyah itu secara umum disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu karena melemahnya politik dan kedua karena melemahnya pemerintahan. Kemudian yang mempengaruhi secara eksternal atau dari luarnya, maksudnya dari luar dinasti Bani Umayyah tersebut, yaitu banyaknya pemberontakan. Kita lanjutkan masih di runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Oke, di sini kita akan membahas tentang dinasti. Apa itu dinasti? Dinasti itu adalah kerajaan, di mana setiap kerajaan pasti memiliki yang namanya pemimpin atau khalifah ya. Kalau dinasti Bani Umayyah disebut khalifah. Nah, sebelum dinasti Bani Umayyah mengalami keruntuhan, memiliki masa kejayaan terakhir. Kejayaan terakhir itu dipimpin oleh Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Kemudian setelah Hisyam bin Abdul Malik ini wafat, inilah yang merupakan awal kehancuran dari dinasti Bani Umayyah. Setelah dia wafat, digantikan oleh Al-Walid II, kemudian Yazid III, kemudian Ibrahim, kemudian Marwan bin Muhammad. Di mana keempat khalifah ini mereka berkuasa atau memimpin tidak lebih dari 7 tahun. Jadi hanya sekitar 7 tahun saja, walaupun jumlah mereka ada 4, namun mereka hanya berkuasa hanya 7 tahun. Jadi setelah Hisyam bin Abdul Malik wafat, digantikan oleh Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, Marwan bin Muhammad. Di mana Al-Walid II wafat, digantikan Yazid
digantikan Ibrahim. Nah, Ibrahim wafat digantikan Marwan bin Muhammad, di mana kekuasaan mereka ini hanya kalau digabungkan hanya bertahan 7 tahun. Oke, Al-Walid II berkuasa sekitar 1 tahun 3 bulan saja. Yazid III 1 tahun 4 bulan, Ibrahim 3 bulan, dan sisanya adalah Marwan bin Muhammad. Pada masa Marwan bin Muhammad inilah terjadi banyak pemberontakan yang membuat dia tewas di medan tempur. Kita lanjutkan masih tentang runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Sekarang kita akan bahas tentang runtuhnya secara lebih dalam. Oke, sebelum runtuh, setiap dinasti pasti memiliki yang namanya masa kejayaan. Dan setelahnya baru mereka mengalami masa kemunduran. Nah, masa kejayaannya itu terjadi selama 90 tahun loh. Banyak kan? Kalau di Masehi kan sekitar 661 Masehi sampai 750 Masehi. Masa kejayaan tersebut dibawa oleh 5 khalifah, artinya yang bisa membuat dinasti Bani Umayyah berjaya selama 90 tahun itu adalah 5 khalifah. Siapa 5 khalifah tersebut? Mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hisyam bin Abdul Malik. Kemudian kita fokus ke masa kemunduran. Oke, masa kemunduran dinasti Bani Umayyah. Kita lihat kemundurannya secara internal. Itu dipengaruhi oleh kekuasaan khalifah yang absolut. Jadi, pada saat itu, khalifah yang berkuasa memiliki kekuasaan absolut, artinya mutlak tidak bisa diganggu-gugat ya. Jadi, kalau ada seseorang disuruh oleh khalifah begini dan begitu, maka perintah dari khalifah tersebut tidak boleh diganggu-gugat. Jadi nggak ada yang namanya demokrasi. Semua harus patuh sama khalifah. Aduh, seolah-olah hidup itu penuh tekanan ya. Nggak bisa bebas. Itulah yang membuat dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran. Yang kedua, adanya gaya hidup yang glamor atau hidup serba mewah. Selanjutnya, figur khalifah yang lemah, artinya lemah dalam bidang mengatur infrastruktur dan tatanan negara. Kemudian pengangkatan khalifah melihat keturunan. Wah, disinilah yang sangat membuat dinasti Bani Umayyah itu tidak bisa berkembang ya. Kenapa? Karena ketika khalifah sebelumnya wafat atau meninggal, digantikan hanya berdasarkan keturunan mereka saja. Jadi tidak melihat mufakat atau kesepakatan dari kaum muslimin dan mukminin. Kemudian eksternalnya itu dikarenakan oleh banyaknya pemberontakan. Pemberontakan tersebut terjadi disebabkan oleh 3 golongan. Yang pertama golongan Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga golongan Bani Abbasiyah. Nah, tidak hanya itu, yang mempengaruhi dari eksternalnya juga ada namanya pertentangan golongan. Pertentangan golongan ini antara golongan Arab Utara melawan Arab Selatan. Arab Utara itu disebut Quraisy Mudoriyah atau kaum Mawali, sementara Arab Selatan disebut dengan Yaman Himariyah. Di mana di sana dinasti atau khalifah yang memimpin dinasti Bani Umayyah saat itu lebih memihak Arab Selatan. Tidak adil ya. Kemudian banyak tokoh agama yang kecewa. Kecewa dengan apa? Dengan kebijakan khalifah dinasti Bani Umayyah saat itu. Yaitu kebijakannya membuat aturan untuk mencaci keluarga Ali bin Abi Thalib. Wah, tentu dong ini bertentangan dengan syariat Islam. Makanya para tokoh agama itu kecewa dengan kebijakannya. Selanjutnya masih tentang runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Nah, disinilah kita akan bahas tentang runtuhnya yang sebenar-benarnya runtuh. Pada saat itu khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Ketika berperang, ketika tempur dia mengalami tewas ya, atau
gugur dalam medan perang. Nah, namun sebelum dia gugur di medan perang tersebut, dia memiliki anak sebelumnya yang bernama Abdurrahman yang berumur 20 tahun sempat melarikan diri. Kemana? Dia melarikan diri ke Spanyol. Nah, di Spanyol sanalah dia membangun kekuatan Bani Umayyah yang baru, namun namanya diganti menjadi Kekhalifahan Andalusia atau yang terkenal dengan Keamiran Cordova atau Keamiran Cordoba. Sama aja ya. Adapun yang lain untuk tambahan saja yang menyebabkan keruntuhan atau kemunduran dinasti Bani Umayyah yaitu karena mereka memindahkan ibu kota ke Damaskus, di mana Damaskus ini dulunya adalah ibu kota kerajaan Bizantium. Di mana pada saat itu kerajaan Bizantium gaya hidup mereka gaya glamor atau hidup serba mewah. Dari situlah kenapa Bani Umayyah kerajaannya, khalifahnya memiliki sifat glamor karena meniru gaya Bizantium. Oke, dan selanjutnya tambahan untuk runtuhnya dinasti Bani Umayyah yaitu karena mereka kalah tempur ya dengan Bani Abbas bin Abdul Muthalib. Saat itu di Zabhulu, Marwan bin Muhammad tewas dalam perang atau gugur dibuat oleh Abdullah bin Ali. Peristiwa itu terjadi pada tahun 748 Masehi. Nah, sampai sinilah bagian satu ini kita sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian 2. Demikian penerangan dari Bapak. Lebih kurang mohon maaf, silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.